Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga desa Sukawedi. Do you see what I see? Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan dua kisah horor, yaitu kisah horor dari Mr. An dan satunya lagi dari Santi Yustia. Selamat mendengarkan. Rumah, gedung, sekolah, area perkantoran, dan pergudangan, tanpa kita sadari ada penghuni lain tak kasat mata ikut menghuni. Kadangkala makhluk tak kasat mata tersebut menunjukkan eksistensinya, terkadang tidak. Seperti halnya kisah mistis kuntilanak putih. Kisah ini dari Mr. An. Saya masih merinding jika mengingat cerita ini. Kejadian ini bukan saya yang mengalami. Tepatnya mungkin setahun yang lalu di tempat saya bekerja. Kebetulan malam itu keadaan di daerah kantor sepi, tidak seperti biasanya. Di malam hari biasanya kantor saya sangat ramai dan banyak orang lalu lalang karena jam operasional yang 24 jam. Seorang supir sedang menunggu di dalam truknya. Sambil meminum kopi dan menghisap rokoknya, tiba-tiba kaget, pucat dan tak bisa berkata-kata, berlari mendatangi saya dan teman-teman di sebuah ruangan area kantor. Sambil berteriak-teriak menggedor pintu, Pak supir ini masuk ke ruangan. Ditanya ada apa? Dia hanya duduk dengan nafas yang tersengal-sengal. Setelah tenang kemudian dia bercerita. Ketika sedang santai di dalam truknya, dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Awalnya dia tidak menghiraukannya, tetapi suara itu terus muncul seperti memanggilnya. Sambil mencari tahu arah suara tersebut, Pak supir ini melihat dari kaca spionnya seorang wanita berambut panjang berbaju putih dengan mata yang melotot melihat ke arahnya. Sambil bergantung di tangga belakang truknya, tanpa banyak berpikir kemudian dia melompat keluar dari mobilnya dan berlari ke ruangan saya dan teman-teman. Memang di tempat Pak supir ini memarkirkan truknya sering ada sosok perempuan berambut panjang menampakkan wujudnya. Pernah juga ada yang melihat wajah yang menempel di kaca kabin alat berat di kantor saya. Ada juga yang melihat sosok kuntilanak berbaju merah menuruni tangga di ruangan kantor. Semenjak banyak cerita-cerita itu, saya anti jika harus ke toilet pada tengah malam. Dikarenakan jarak antara kamar tidur mes dan toiletnya yang lumayan jauh. Lebih baik saya menyimpan botol minuman sedang untuk menampung sementara. Itulah tadi cerita pertama dari Mr. Ang. Oke, sekarang saya akan membacakan cerita kedua. Manusia dikatakan makhluk sempurna dikarenakan bisa memiliki kemuliaan seperti halnya malaikat. Akan tetapi bisa lebih hina dari binatang dan iblis jika kesombongan dan ketamakan menguasainya. Seperti halnya kisah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari Sinta Yustia. Kisah di mana aku masih kelas 2 SMP waktu itu. Aku hendak pergi mengaji. Saat itu ada tetanggaku seorang kakek yang meninggal saat mau menjelang maghrib, yang dimana si kakek tersebut semasa hidupnya menurutku terlalu tamak karena sering menggeser patok tanah yang bersebelahan dengan keluargaku. Dan pada saat sakaratul maut pun yang dia sebut, bagaimana dengan tanahku? Aku mengintip saat itu di balik bilik kayu rumahnya. Punggungnya yang penuh dengan luka yang sangat menakutkan. Aku sendiri takut melihatnya sampai meninggal dia tidak bisa mengucapkan asma Allah. Dan saat dikuburkan, aku pergi mengaji. Kebetulan dia dimakamkan di tanah miliknya di pinggir jalan. Saat ku pulang melewati kuburan bersama adik dan teman-temanku,
Aku dan teman-teman melepas sandal karena kita takut. Benar saja, pas aku lewat kuburan tersebut meledak. Kuburan tersebut mengeluarkan api dan asap. Aku dan teman-teman lari sekencang-kencangnya sampai sandal dan bukuku jatuh. Tidak ku ambil karena takut. Tiba di rumah, aku menceritakan kejadian itu pada ibu dan nenekku. Sampai aku tidak berani lagi mengaji lewat jalan itu. Lebih baik memilih lewat kebun singkong belakang rumahku, karena jika melewati kuburan tersebut sering penampakan pocong besar dan pocong bayi di jalan dekat rumahku itu. Para pendengar Duyus Jiwaraisi, itulah tadi sebuah kisah dari Mr. An dan Santi Yustia perihal keusilan si hantu wanita berbaju putih yang kerap kali menakuti, suara-suara memanggil dan menampakkan diri kepada setiap orang-orang yang berada di lokasi perkantoran tersebut. Menurut saya, hantu wanita berbaju putih itu ya jin yang menyerupai sosok kuntilanak. Biasa kalau kuntilanak memang usil, senang banget menampakkan diri, menggoda. Usil seperti itu sering banget terjadi. Di kisah kedua, kita dapat mengambil hikmah suatu pelajaran bahwa kita sebagai manusia jangan dikuasai hawa nafsu ketamakan, kemudian memicu untuk mencuri sebuah lahan tanah yang bukan miliknya, sehingga si kakek tersebut mengalami azab kubur, yang dimana kuburannya meledak mengeluarkan api dan asap. Sedangkan pria penampakan pocong mungkin itu sosok jin yang menyerupai si kakek tersebut. Asap kubur dan siksa kubur itu ada nyatanya. Jika Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Walau alam bisawab. Baiknya jika kita bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, makhluk tak kasat mata di tempat yang wingit atau angker, hendaknya mengucapkan salam, ya, assalamualaikum atau salam lainnya menurut keyakinan masing-masing, dan berdoa mohon perlindungan kepada Allah. Kita sesungguhnya tidak perlu takut dengan makhluk-makhluk jin seperti itu. Kita mohon perlindungan dan berdoa kepada Allah untuk meminta keselamatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya. Selamat malam warga desa Sukawati Duyus Jiwaraisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.